Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MS Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar membahas soal UKK paket 1, yaitu salon cantik ya teman-teman. Nah, di sini untuk pembelajaran kita kali ini kita akan mengerjakan jurnal umum dari dokumen-dokumen transaksi yang ada di salon cantik, teman-teman. Oke, kita bahas dulu ya. Di sini kita lihat di salon cantik di informasi umumnya ya, teman-teman. Dimana di sini nama perusahaannya adalah salon cantik, kemudian di sini ada alamat, telepon, kemudian fax, email, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke kebijakan akuntansi, di mana kebijakan akuntansi untuk yang umumnya salon cantik ini menggunakan sistem berpasangan. Nah, sistem berpasangan itu berarti pencatatannya ada dua sisi ya, ada sisi debit dengan ada sisi kredit. Kemudian dengan dasar accrual basis, di mana di sini ada pengakuan pendapatan dan beban, bahwa pendapatan dan beban itu sudah diakui walaupun pendapatannya itu belum diterima dan bebannya itu belum dibayar, teman-teman. Kemudian yang berikutnya di sini kita lihat periode akuntansi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, pada akhir bulan itu disusun neraca saldo, kemudian dipergunakan general jurnal untuk mencatat transaksi. Jadi di sini hanya menggunakan jurnal umum saja ya, teman-teman. Kemudian mata uangnya menggunakan rupiah. Untuk pengeluaran kas di atas 1 juta dia dibayar dengan menggunakan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Kemudian untuk pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil. Nah, berarti di sini menggunakan petty cash ya, teman-teman. Dan sistem pencatatannya itu menggunakan sistem dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Artinya bahwa setiap terjadi transaksi pengeluaran kas kecil maka di jurnal atau dicatat, teman-teman. Kemudian yang berikutnya untuk penerimaan kas, ini akan disetor langsung ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama. Dan yang berikutnya, dana perusahaan disimpan dalam rekening giro. Di situ ada nomor rekeningnya, teman-teman, di Bank Permata ya disimpannya. Kemudian untuk penyusutan aktiva tetap, di sini menggunakan metode garis lurus, itu dimana nilai residunya Rp3.300.000 dan umur ekonomisnya 8 tahun. Di sini juga sudah disediakan daftar akun, baik itu dalam versi bahasa Inggris maupun dalam versi bahasa Indonesia ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada juga neraca saldo awal per 30 November. Lalu kita lihat di sini ada daftar customer dan supplier, kemudian daftar saldo piutang, daftar saldo utang gitu, teman-teman. Dan di sini ada transaksinya. Nah, karena kita akan membahas jurnal, kita langsung saja ke transaksi, teman-teman. Oke, kita lihat transaksi yang pertama ya, teman-teman. Nah, kita lihat untuk dokumen nomor 1 terlebih dahulu, teman-teman. Ini dokumen nomor 1, di sini bukti pengeluaran kas. Kita lihat di keterangan bahwa pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Nah, untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2021 berarti di sini merupakan utang beban, teman-teman, karena pembayaran gaji bulan sebelumnya. Nah, utang beban itu kan bahasa Inggrisnya itu adalah accrued expense ya, teman-teman. Jadi akunnya itu karena di sini pengeluaran kas, otomatis kas atau cash in bank akan berkurang di sebelah kredit, dan yang di sebelah debitnya adalah utang beban atau disebut dengan accrued expense. Nah, sebelum kita memasukkan, teman-teman persiapkan terlebih dahulu formatnya ya. Dimana kan format general journal itu ada tanggal, kemudian ada FVD number, kemudian ada description, kemudian ada post referensi, debit dan kredit. Untuk date ini diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal transaksi, teman-teman. Untuk FVD number ini, teman-teman isikan dengan nomor bukti yang ada di dokumen ya, seperti di sini ya. Kemudian yang berikutnya description, teman-teman isikan akun yang di debit dan nama akun yang di kredit disertai dengan keterangannya. Kemudian post referensi, untuk post referensi ini teman-teman isikan dengan nomor akun atau kode akun ya, teman-teman. Dan debit teman-teman isikan untuk jumlah nominal yang ada di sisi debit, sedangkan kredit teman-teman isikan jumlah nominal yang ada di sisi kredit. Oke, yang pertama kita lihat jurnalnya. Nah, seperti ini jurnalnya. Jadi tanggal
Jangan lupa tahun dulu, tahun 2021 bulan Desember tanggal 1, nomor buktinya BKK 12-1. Jurnalnya tadi accrued expense itu di debit, berkurang ya teman-teman senilai Rp7.500.000, dan cash in bank itu akan berkurang di sebelah kredit senilai Rp7.500.000. Keterangan boleh teman-teman isikan gaji bulan November, atau biasanya ada juga yang mengosongkan ini ya. Kalau saya biasanya senangnya itu menggunakan keterangan nih teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita lihat ke dokumen nomor 2. Di sini ada voucher kas kecil, di mana nomor buktinya V12-1 tanggal 2 Desember 2021 ya. Di keterangannya ini pembuatan brosur untuk iklan ya teman-teman. Nah, pembuatan brosur untuk iklan berarti di sini beban iklan teman-teman, di mana beban iklan itu akan bertambah di debit senilai Rp750.000. Karena di sini menggunakan voucher kas kecil, maka petty cash-nya akan berkurang di sebelah kredit senilai Rp750.000. Itu teman-teman. Oke, kita langsung saja lihat hasilnya. Itu tadi tanggal 2, kemudian nomor evidence number-nya V12-1. Tadi beban iklan itu bahasa Inggrisnya ada advertising expense, dan di debit nilainya Rp750.000, kemudian petty cash di sebelah kredit senilai Rp750.000. Oke, kita lanjutkan ke dokumen nomor 3. Di sini bukti penerimaan kas. Nomornya BKM 12-1 tanggal 3 Desember 2021, di mana di keterangannya adalah pelunasan faktur tertanggal 25 November 2021. Nah, berarti di sini ada penerimaan kas dari piutang, maka otomatis ketika penerimaan kas dari piutang, cash in bank-nya itu akan bertambah di sebelah debit senilai Rp2 juta. Kemudian yang di sebelah kreditnya adalah piutang atau account receivable. Oke, kita langsung saja lihat hasilnya ya. Jadi tadi yang di debitnya itu adalah cash in bank senilai Rp2 juta dan account receivable senilai Rp2 juta. Keterangannya Nyonya Ria. Kalian isi Nyonya Ria untuk mempermudah pada saat nanti kita memasukkan ke dalam buku besar pembantu piutang ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat dokumen nomor 4. Di sini voucher kas kecil. Nomor buktinya V12-2 tanggal 4 Desember 2021, di mana keterangannya adalah rekening bulan November Rp 400.000, rekening telepon bulan November Rp 300.000. Nah, karena di sini juga sama pembayaran untuk listrik dan telepon bulan sebelumnya, maka itu merupakan utang beban buat perusahaan atau biasa disebut dengan accrued expense. Jadi, accrued expense-nya nanti akan berkurang di sebelah debit senilai Rp700.000, dan yang di sebelah kreditnya adalah petty cash karena di sini menggunakan voucher kas kecil ya teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini tanggal 4. Nomor buktinya V12-2, di debitnya adalah accrued expense nilai Rp700.000, dan di sebelah kreditnya adalah petty cash nilai Rp700.000. Keterangannya boleh teman-teman isikan listrik dan telepon bulan November, atau juga boleh dikosongkan ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke dokumen nomor 5 teman-teman. Untuk dokumen nomor 5 ini faktur. Nah, di mana faktur itu merupakan dokumen transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa secara kredit ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat di keterangannya katanya itu ada biaya jasa rias pengantin. Nah, berarti di sini dari pendapatan jasa tetapi uangnya itu belum kita terima. Maka itu disebutnya piutang, piutang usaha ya teman-teman. Oke, kita mengerjakan bagaimana untuk jurnalnya. Karena di sini kita sudah menyelesaikan jasa, maka otomatis di sini ada pendapatan jasa teman-teman. Pendapatan jasa itu akan bertambah di sebelah kredit, atau di sini disebutnya adalah fees income ya. Kemudian yang di debitnya, karena ini uangnya belum kita terima, maka itu merupakan tagihan buat kita, atau biasa disebut dengan piutang dagang atau piutang usaha ya, atau bahasa Inggrisnya adalah account receivable. Oke, jadi di debitnya account receivable dan di sebelah kreditnya adalah pendapatan jasa. Di sini ya. Jadi debitnya adalah account receivable atau piutang usaha atau piutang dagang senilai Rp8 juta, dan fees income atau pendapatan jasa itu akan bertambah di kredit senilai Rp8 juta. Oke, kita lanjutkan ke transaksi nomor 6 ya teman-teman. Untuk transaksi nomor 6 di sini bukti pengeluaran kas. Di mana bukti pengeluaran kas itu merupakan bukti transaksi terjadinya pengeluaran kas perusahaan ya teman-teman. Nah, di sini di keterangannya itu untuk pelunasan faktur, di mana nomor buktinya BKK ya 12-2 tanggal 6 Desember 2021. Di sini kalau
kita mengeluarkan uang untuk pelunasan faktur berarti digunakan untuk membayar utang, teman-teman. Nah, membayar utang kepada siapa? Di sini ada keterangannya, kepada PT Paragon Tangerang. Nah, ketika kita membayar utang, maka otomatis utang dagang kita akan berkurang. Nah, utang dagang akan berkurang di sebelah debit ya, teman-teman. Kemudian yang di sebelah kreditnya apa? Karena di sini mengeluarkan kas, berarti kita mengeluarkan uang ya. Nah, berarti di sebelah kreditnya adalah cash in bank. Oke, kita lihat jurnalnya ya, teman-teman. Tanggal 6 PKK 12.2, di debitnya adalah account payable senilai Rp3.500.000 dan di sebelah kreditnya adalah cash in bank senilai Rp3.500.000. Oke, kita lanjutkan ke dokumen nomor 7, voucher kas kecil, Spree 12/3, tanggal 9 Desember 2021. Keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Nah, ketika kita membeli perlengkapan, maka otomatis perlengkapan akan bertambah atau supplies kita akan bertambah di debit ya, teman-teman. Karena di sini menggunakan voucher kas kecil, berarti kita menggunakan akun yang namanya petty cash, maka petty cash akan berkurang di sebelah kredit, teman-teman. Oke, kita lihat jurnalnya langsung saja ya. Tanggal 9 V12/3, di deskripsinya supplies bertambah di debit senilai Rp250.000 dan petty cash akan berkurang di sebelah kredit senilai Rp250.000. Keterangannya membeli perlengkapan. Oke, kita lanjutkan ke dokumen nomor 8. Untuk dokumen nomor 8, di sini bukti pengeluaran kas, di mana nomor buktinya BKK 12/3 tanggal 9 Desember 2021. Keterangannya pelunasan faktur. Ketika mengeluarkan uang untuk pelunasan faktur, berarti di sini digunakan untuk membayar utang ya, teman-teman, kepada PT Martina. Berarti utangnya akan berkurang dan cash in bank-nya juga akan berkurang. Utang berkurang di debit dan cash in bank akan berkurang di sebelah kredit, teman-teman. Oke, kita lihat jurnalnya. Nah, seperti ini jurnalnya. Account payable berkurang di sebelah debit dan cash in bank-nya akan berkurang di sebelah kredit. Kemudian kita masukkan nama perusahaannya adalah PT Martina di keterangannya. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 9. Di sini ada faktur dari PT Mitra Jaya. Di sini kita membeli kursi, creambar dan steamer merek LG ya, teman-teman. Berarti di sini kita membeli peralatan. Nah, tapi secara kredit karena di sini dokumennya faktur ya. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya ketika kita membeli peralatan atau bahasa Inggrisnya equipment at cost, maka peralatan itu akan bertambah di debit, teman-teman. Sedangkan yang di kreditnya adalah utang dagang atau account payable karena di sini secara kredit pembeliannya. Oke, kita lihat jurnalnya, teman-teman. Jurnal transaksinya seperti apa? Nah, ini jurnalnya, equipment at cost di debit senilai Rp7.500.000 dan account payable sebelah kredit senilai Rp7.500.000. Kemudian kita isikan keterangannya PT Mitra Jaya, itu nama perusahaannya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat dokumen nomor 10. Di situ terjadi penerimaan kas dari pelunasan faktur. Tadi sudah dibahas, berarti di sini cash in bank-nya akan bertambah di debit ya, senilai Rp8 juta. Karena untuk pelunasan faktur berarti di sini dari penerimaan dari piutang dagang, teman-teman. Maka piutang dagang atau account receivable-nya akan berkurang di sebelah kredit, teman-teman. Oke, tinggal kita lihat jurnalnya. Nah, cash in bank-nya itu akan bertambah di debit Rp8 juta dan account receivable-nya akan berkurang di sebelah kredit senilai Rp8 juta. Di sini teman-teman isikan keterangannya adalah Nyonya Rinda. Selanjutnya dokumen nomor 11, nota kontan. Nah, di sini nota kontan berarti di sini terjadi penjualan jasa secara tunai, teman-teman. Nah, jurnalnya bagaimana? Ketika penjualan jasa secara tunai, maka otomatis kita akan menerima uang atau cash in bank ya, teman-teman. Cash in bank akan bertambah di sebelah debit senilai Rp6 juta dan di sebelah kreditnya adalah pendapatan jasa atau piece income senilai yang sama, yaitu Rp8 juta. Oke, kita lihat jurnal transaksinya. Nah, di sini tanggal 13, nomor buktinya KN01, cash in bank-nya bertambah di debit Rp6 juta dan piece income-nya akan bertambah di kredit senilai Rp6 juta. Selanjutnya dokumen nomor 12, itu bukti penerimaan kas.
Nah, ketika kita melihat bukti penerimaan kas, maka otomatis cash in bank itu akan bertambah di debit, teman-teman. Lalu yang di kreditnya apa? Kita lihat di keterangan, karena di sini untuk pelunasan faktur. Tadi berarti ini merupakan pelunasan dari piutang, maka piutang akan berkurang di sebelah kredit atau account receivable-nya berkurang di sebelah kredit ya, teman-teman. Oke, kita lihat saja transaksinya seperti apa jurnalnya ya. Nah, jurnalnya itu tadi cash in bank-nya di sini ya, cash in bank-nya akan bertambah di debit senilai Rp3.800.000 dan account receivable-nya akan berkurang di sebelah kredit senilai Rp3.800.000. Nah, di keterangannya teman-teman bisa isikan tadi nama perusahaannya ya. Kemudian kita lihat dokumen 13 yaitu voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil ini berarti tadi pengeluaran kas yang jumlahnya relatif kecil ya. Lihat di keterangan di sini untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Ini berarti prepe atau bahasa Inggrisnya disebut dengan drawing ya, teman-teman. Nah, ketika diambil uang untuk kepentingan pribadi, maka otomatis prepe atau drawingnya akan bertambah di debit, teman-teman. Sedangkan di sebelah kreditnya itu adalah petty cash. Ya, petty cash-nya akan berkurang di sebelah kredit senilai Rp1.000.000. Oke, langsung saja kita lihat analisis transaksi seperti apa. Nah, jadi yang di debitnya adalah indah drawing bertambah senilai Rp1.000.000. Kemudian petty cash-nya akan berkurang di sebelah kredit senilai Rp1.000.000. Keterangannya bisa isikan prepe, teman-teman. Kemudian kita lihat dokumen transaksi nomor 14 ya, teman-teman. Itu tanggal 18 Desember 2021. Di mana nomor fakturnya yaitu F12-2. Di sini faktur berarti terjadi penjualan jasa secara kredit, teman-teman. Nah, ketika terjadi penjualan jasa secara kredit, maka otomatis piutang akan bertambah atau account receivable-nya akan bertambah di sebelah debit dan pendapatan jasa akan bertambah di sebelah kredit. Atau pendapatan jasa itu bahasa Inggrisnya kan fixed income ya, teman-teman. Oke, kita lihat jurnalnya ya. Nah, di sini jurnalnya adalah di debitnya itu account receivable akan bertambah Rp4.500.000 dan di sebelah kreditnya pendapatan jasa atau fixed income akan bertambah senilai Rp4.500.000. Di keterangannya teman-teman isikan nama perusahaannya atau nama pelanggannya ya, yaitu SMK Pasundan. Oke, kita lanjutkan ke dokumen nomor 15. Di sini kita lihat bukti penerimaan kas untuk nomor BKM 12-4 tanggal 20 Desember 2021, di mana di sini di keterangannya itu adalah piutang sebesar Rp 5 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2021 atas nama pelanggan Nyonya Dewi ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%-nya. Nah, karena di sini penerimaan piutang yang sudah dihapuskan, maka jurnalnya itu yang di debitnya adalah cash in bank, karena di sini penerimaan kas ya, teman-teman. Cash in bank bertambah di debit senilai Rp2.500.000 dan di sebelah kreditnya adalah cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt. Itu jurnalnya. Oke, kita cek jurnalnya. Nah, ini nomor buktinya BKM 12-4 tanggal 20 ya. Cash in bank-nya di debit Rp2.500.000 dan allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang di sebelah kredit senilai Rp2.500.000. Oke, kita lanjutkan ke dokumen nomor 16. Di sini voucher kas kecil, berarti terjadi pengeluaran kas yang jumlahnya relatif kecil. Di keterangan di sini digunakan untuk perbaikan atap toko yang rusak. Nah, di sini dimasukkan ke dalam beban operasi lain-lain atau other operating expense. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya karena di sini di keterangannya adalah dimasukkan ke dalam other operating expense, maka berarti beban operasi lain-lain akan bertambah di debit atau other operating expense-nya bertambah di debit, dan yang di sebelah kreditnya adalah petty cash karena di sini menggunakan voucher kas kecil. Oke, kita langsung saja lihat jurnalnya ya, teman-teman. Nah, jadi ini jurnalnya ada operating expense-nya di debit Rp800.000 dan petty cash-nya di kredit Rp800.000. Di keterangannya boleh teman-teman isikan perbaikan atap toko. Selanjutnya untuk dokumen transaksi nomor 17. Ini adalah faktur. Faktur pembelian. Kenapa faktur pembelian? Karena di sini di atas nama perusahaan lain ya, teman-teman. Dan di sini kita beli apa? Di sini ada pewarna rambut dan sampo. Untuk pewarna rambut dan sampo itu termasuk ke dalam perlengkapan ya. Jadi ketika kita membeli perlengkapan, maka otomatis perlengkapan atau supplies-nya akan bertambah di debit. Nah, karena di sini
bukti transaksinya itu adalah faktur, jadi faktur itu kan dibelinya tuh secara kredit teman-teman, maka otomatis yang di sebelah kreditnya itu adalah utang teman-teman, atau account payable itu. Oke, kita langsung saja lihat jurnalnya ya teman-teman. Nah, ini jurnalnya. Jadi surplus atau perlengkapannya bertambah di debit Rp1.300.000 dan account payable atau utang usaha atau utang dagangnya akan bertambah juga di sebelah kredit senilai Rp1.300.000. Keterangannya PT Mitra Jaya. Oke, selanjutnya kita lihat dokumen nomor 18. Di sini di dokumen nomor 18 itu ada bukti pengeluaran kas, di mana di keterangannya adalah pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang atau loan dari Bank Permata ditambah dengan bunga. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa pinjamannya atau utang banknya ya, utang bank di sini kan dimasukkan ke dalam akun yang namanya Bank Permata Loan ya. Jadi Bank Permata Loannya itu akan berkurang senilai 5 juta karena dibayar ya teman-teman. Kemudian bunganya akan bertambah Rp200.000. Nah, ini jumlah yang ini adalah jumlah kas yang harus kita bayarkan. Kita lihat jurnalnya teman-teman. Nah, jadi Bank Permata Loannya di debit berkurang Rp5 juta, interest expense-nya di debit bertambah Rp200.000, cash in bank-nya atau kas di banknya itu akan berkurang di sebelah kredit senilai Rp5.200.000. Untuk keterangannya teman-teman bisa isikan utang bank. Oke, selanjutnya jika sudah selesai mengerjakan, kita tinggal jumlahkan. Jadi jumlahnya itu sisi debit dan sisi kredit harus sama ya teman-teman. Di sini ketika dijumlahkan jumlahnya itu adalah Rp64.800.000, di mana sisi debitnya dengan sisi kredit itu sudah sama. Selanjutnya kita akan memberi kode akun atau nomor akun di pos referensi teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihatnya di daftar akun ya teman-teman. Di sini kan ada disediakan daftar akun nih. Nah, kita tinggal memasukkan saja. Untuk yang pertama kita isikan accrued expense. Saya ada neraca saldo di sini, jadi untuk mempermudah saja teman-teman. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya cash in bank kita masukkan. Lalu advertising expense, petty cash, in bank. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk yang lainnya ya sampai selesai. Nah, selesai kita mengisi pos referensi. Oke, selanjutnya kita buat rekapitulasi jurnalnya teman-teman. Kita mulai dari yang atas dulu. Sebenarnya ini boleh diurutkan, boleh tidak berurutan ya teman-teman. Nah, kita lihat dari atas dulu saja ya teman-teman. Dari yang accrued expense teman-teman. Accrued expense, saya kasih tanda V saja ya. Ini accrued expense 1. Kita lihat lagi ada lagi tidak accrued expense. Nah, ini ada 2 ya teman-teman. Oke, kita tinggal masukkan nomornya itu accrued expense ini di debit ya, yaitu 2.1.200. Kita jumlahkan yang tadi saya kasih tanda Rp7.500.000. Kita tambahkan dengan Rp700.000. Oke, maka hasilnya adalah Rp8.200.000. Kemudian kita masuk ke cash in bank. Nah, di sini ini cash in bank ya.
Untuk cash in bank kita lihat yang di sebelah kredit ya, ada 1, kemudian ada 2, ini tanggal 9, kemudian ada tanggal 30. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan nomor akunnya, itu 1 strip 1100. Nah sekarang kita jumlahkan tuh, sama dengan, kita sudah memberikan tanda ya, 7.500.000 kita tambah dengan 3.500.000 rupiah, kita tambahkan dengan 1.500.000 rupiah, kita tambahkan lagi dengan 5.200.000 rupiah. Hasilnya adalah 17.700.000 rupiah. Kemudian kita lihat untuk sekalian aja, karena ini terkait dengan cash in bank, kita lihat untuk cash in bank yang ada di sebelah debit teman-teman. Oke, yang ada di sebelah debit itu ada cash in bank ini ya, tanggal 3, kemudian ada lagi tanggal 12, ada tanggal 13, tanggal 14, kemudian tanggal 20. Oke, tinggal kita masukkan sekarang, jumlahkan semuanya cash in bank yang ada di sebelah debit teman-teman. 2 juta tambah dengan 8 juta ditambah dengan 6 juta tambah 3.800.000 tambah lagi dengan 2.500.000 rupiah. Udah selesai. Oke, jadi hasilnya yang di sebelah debitnya cash in banknya adalah 22.300.000 rupiah. Selanjutnya kita lihat yang advertising expense ya. Advertising expense ini di debit 750.000 rupiah. Oke, cuman ada 1 ya, jadi teman-teman tinggal masukkan saja langsung di sini nomor akunnya. Untuk advertising expense itu 6.000. Nominalnya tinggal kita masukkan karena cuma ada 1 teman-teman. Selanjutnya untuk kita lihat petty cash. Kita lihat petty cash ya, semuanya di kredit kebetulan di sini ya, tidak ada yang di debit karena tidak terjadi pengisian dana kas kecil di sini. Jadi semuanya di kredit posisi kas kecilnya. Oke, 1 tanggal berapa nih? Tanggal 2, kemudian ada tanggal 4. Kemudian kita lihat lagi petty cash-nya ada tanggal 9, ada tanggal 17, kemudian ada tanggal 26. Nah, sudah. Jadi kita jumlahkan sekarang. Petty cash nomor akunnya 1 strip 1.200. Jumlahnya kita lihat dari atas tadi, tanggal 2 kita tambah dengan tanggal 4, tambahkan lagi dengan tanggal 9, ditambah dengan tanggal 17, tambah lagi tanggal 26. Oke, selesai. Nah, maka jumlah petty cash-nya adalah 3.500.000 rupiah. Selanjutnya, setelah petty cash, ini sudah selesai petty cash. Cash in bank yang di debit juga sudah. Kemudian account receivable sekarang. Account receivable yang ada di sebelah kredit. Oke, nomor akunnya itu 1.300 nominalnya. Kita lihat dulu account receivable yang ada di sebelah kredit ya teman-teman. Ini tanggal 3, kemudian ada lagi tanggal 12, kemudian ada tanggal 14. Sudah, tinggal kita masukkan sekarang sama dengan kita isi account receivable-nya ya. Piutang di sebelah kredit ini ya, 2 juta, kita tambahkan dengan 8 juta, kita tambahkan dengan 3.800.000, kita tambahkan, oke sudah. Maka hasilnya akun receivable di sebelah kredit 13.800.000 rupiah. Oke, sekalian untuk akun receivable yang ada di sebelah debitnya teman-teman. Jadi kita lihat akun receivable yang ada di debit, yang dikasih tanda ini sudah saya rekap ya teman-teman.
Ini akun receivable yang di debitnya 1, kemudian kita lihat lagi yang di debit teman-teman. Nah ini 2, ada 2 ya teman-teman. Oke, tinggal kita jumlahkan sama dengan tadi akun receivable yang ada di debit 8 juta, kita tambahkan dengan 4.500.000 rupiah. Oke, hasilnya adalah 12.500.000 rupiah. Selanjutnya ini sudah semua. Kita masuk ke piece income atau pendapatan jasa nih. Pendapatan jasa sebelah kredit 1 ya, kita lihat lagi 2 nih tanggal 13, kemudian kita lihat lagi tanggal 18, kemudian sudah ya ada 3. Oke, tinggal langsung masukkan saja nomornya. Untuk piece income itu 4.100, lalu kita masukkan, kita jumlahkan ya, kita jumlahkan 8 juta, kita tambahkan dengan 6 juta, kita tambahkan 4.500.000, maka hasilnya 18.500.000 rupiah. Selanjutnya piece income sudah selesai, kita input ini. Kemudian account payable atau utang dagang. Oke, yang di debit kita masukkan dulu ya. 1, account payable tanggal 9, kemudian ada lagi tanggal, oke sudah, tinggal kita masukkan yang di debit dulu, account payable. Oke, untuk account payable nya kita jumlahkan tadi yang ada di debit ya teman-teman, 3.500.000, kita tambahkan dengan 1.500.000, cuma ada 2 ya teman-teman. Oke, enter, maka akun payable di sebelah debit ada 5 juta. Kita lihat akun payable yang ada di sebelah kredit ya teman-teman. Tuh yang di sebelah kreditnya kita cek 1 tanggal 10 ya, kemudian ada lagi tanggal 29 nih, maka akun payable di sebelah kredit 8.800.000 rupiah. Oke, kita tandain ya, ini sudah. Selanjutnya kita masuk ke supplies atau perlengkapan ya. Supplies kita lihat nilainya 250.000, ini 1 ya. Kemudian kita lihat lagi ada lagi supplies tanggal berapa, ini ada tanggal 29. Oke, tinggal kita masukkan saja di debit, nomornya 1 SIP 1.500, jumlahnya tadi kita jumlahkan, itu yang tanggal ini ya, tanggal 9 ditambah dengan tanggal 29. Oke, nilainya adalah 1.550.000 rupiah. Selanjutnya supply sudah, ini sudah semua. Nah, kita masuk ke equipment at cost. Equipment at cost 7.500.000 rupiah. Oke, kita masukkan debit equipment at cost, nomornya adalah 1 SIP 2100, nilainya karena cuma ada 1 kita isikan saja langsung, yaitu 7.500.000 rupiah. Selanjutnya equipment at cost sudah selesai, ini sudah. Nah, lalu tinggal masuk ke Indah Drawing. Indah Drawing senilai 1 juta rupiah. Oke, kita isikan debit Indah Drawing, nilainya itu cuma ada 1, kita masukkan langsung saja 1 juta rupiah. Selesai, Indah Drawing dimasukkan. Selanjutnya ini sudah. Nah, allowance for default atau cadangan kerugian piutang. Allowance kita lihat di bawah ya, di sebelah kredit, nomor akunnya 1 SIP 1400,
Nominalnya adalah, karena cuma ada satu, berarti langsung saja diisi teman-teman. Itu Rp2.500.000. Allowance sudah di-input. Nah, kita masukkan yang berikutnya, ada other operating expense. Oke, other operating expense senilai Rp800.000. Kita masukkan di sebelah debit ya. Other operating expense nomornya adalah 6.800. Nominalnya tinggal kita masukkan langsung, senilai Rp800.000. Selanjutnya ini sudah selesai. Nah, kita masuk ke sini. Ini ada Bank Permata Loan atau utang Bank Permata ya. Di sebelah debit kita masukkan utang Bank Permata di sebelah debit Bank Permata Loan, nomornya 2.2100, nominalnya itu senilai Rp5 juta. Kemudian ada interest expense, itu nomornya 9.100, dimana nominalnya interest expense Rp200.000. Oke, ini selesai. Sudah kita input semuanya, tinggal kita coba jumlahkan ya. Sama dengan sum, kurung buka, kita blok. Rp64.800.000 ini juga sama. Sum, kurung buka, kita blok juga. Nih, hasilnya sudah sama antara rekapitulasi di sisi debit dengan rekapitulasi di sisi kredit. Oke, selesai kita mengerjakan jurnal umum dan rekapitulasi untuk soal UKK Salon Cantik paket 1 ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam balance.